Saudaraku pendengar NTA FM, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini dari Jalan Empu Baraga nomor 11 Kemlayan, Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada, Ustaz. Halaman 4, Ustaz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famararna ala qabraini faqama faqumna ma'ahu fa ja'ala launuhu yataghayyaru hatta ra'ada qumu qamisihi faqulna ma laka ya Rasulullah faqala ama tastami'una ma asma'u faqulna wa ma dzaka ya Nabi Allah qala hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima 'adzaban syadidan fi dhanbin hayyinin. Qulna, fi ma dzaka? Qala, kana ahaduhuma la yastanzihu minal qawli wa kana al-akharu yu'dhin nasa bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimati. Fada'a bi jaridataini min jara'idin nahli fa ja'ala fi kulli qabrin wahidatan. Qulna, wa hal yanfa'uhum dzalika? Qala na'am. Yukhaffafu anhuma ma damata raddadaini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, dahulu kami pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami melewati 2 buah kubur. Kemudian beliau berhenti, maka kami pun berhenti bersama beliau. Lalu wajah beliau berubah sehingga bergetar ujung tangan baju beliau. Kami bertanya, "Mengapa engkau ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar?" Kami bertanya, "Apa ya Nabi Allah?" Beliau bersabda, "Ini 2 orang laki-laki yang sedang disiksa di dalam kuburnya dengan siksa yang keras lantaran dosa yang mereka anggap ringan." Kami bertanya, "Kenapa mereka itu?" Beliau menjawab, "Salah satu dari keduanya dahulu dia tidak bersih dari kencing. Adapun yang lain, dia dahulu biasa menyakiti orang-orang dengan lisannya dan berjalan di tengah-tengah mereka dengan berbuat namimah." Lalu beliau meminta 2 pelepah kurma dan beliau menancapkan pada masing-masing kubur sebuah pelepah kurma. Kami bertanya, apakah yang demikian itu bermanfaat kepada mereka? Beliau menjawab, ya, diringankan siksa keduanya selama 2 pelepah kurma itu masih basah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Umamah diriwayatkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma pada 2 kubur. Ketika ditanya oleh sahabat, apakah yang demikian itu bermanfaat kepada mereka? Beliau menjawab, ya, diringankan siksa keduanya selama 2 pelepah kurma ini masih basah. Pertanyaan, hadis ini digunakan orang sekarang sebagai alasan kalau mereka ziarah kubur membawa bunga. Apakah yang demikian itu juga bermanfaat seperti yang dicontohkan Rasulullah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Tidak, dia pakai bunga itu bukan mengamalkan apa yang dilakukan Rasulullah, kenal pun tidak. Yang ke kubur dengan tabur bunga itu tanyakan, nggak kenal riwayat ini, nggak kenal riwayat ini. Jadi jangan dianggap orang yang menabur bunga di kubur itu mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah terhadap 2 kubur yang disiksa dalam kuburnya dengan menancapkan pelepah kurma tadi. Tidak. Kepercayaan animisme. Jadi percaya dengan tabur bunga, terus dengan kasih apa itu disiram di kuburnya dengan bunga tadi, kasih air disiramkan di atas kuburnya. Ada lagi yang membawa arang dengan anglo dengan tepas, ya, terus orang bakar sate itu loh. Itu bukan cara itu. Dia nggak kenal dengan riwayat ini. Dan kita tidak boleh terus ikut-ikut. Misalnya saudara terus lewat kubur, terus nyempal papas sembojo, ya toh? Kan di kubur-kubur biasanya ada bunga sembojo itu toh, terus nyempal papasnya ditancapkan di kuburnya biar dihentikan siksa kubur, nggak bisa. Kalau mau contoh Nabi itu kurma, pelepah kurma. Sama. Yang kedua, Nabi berbuat begitu itu Nabi mendengar, tahu
diperdengarkan oleh Allah bahwa di dalam kubur itu sedang disiksa. Ya. Kalau yang menancapkan pelepah kurma tadi kamu ngawur kan? Apa kamu dengar yang dikubur disiksa, sedang jalani siksa kubur? Nabi diperdengarkan. Kita nggak boleh ikut-ikut itu terus dulu ya begini. Nggak, Nabi diperdengarkan dulu oleh Allah. Nah, tekanannya di situ bukan pelepah kurma ditancapkan di kubur, itu bukan. Tekanannya yang perlu kita ambil pelajaran, Nabi memberi kabar kepada yang hidup termasuk kita ini, ya, ternyata orang yang menganggap remeh dosa, ya, ternyata membawa akibat besar, dia dapat siksa di dalam kubur. Hanya disebabkan ketika kencing dia tidak bersih. Jadi belum bersih, sudah tidak atus, tidak istibrok. Ya. Maka kalau kamu kencing, tadi kan laki-laki itu kebetulan yang diterangkan kejadiannya. Yang bersih, so kencing malah kalau melaku-melaku, malah nggak yongko wolu, wah itu siksanya berat. Itu kencing tidak bersih, akibatnya seperti itu. Yang kedua biasa namimah, adu domba, adu-adu. Jadi si A ngomong sama si B, ya. Ya si C ngomong, si A ngomong si C ngomong ke neng B ngomong si C juga ngomong kepada si A, yang tujuannya antara si A dan si B itu biar tengkar, tidak rukun. Nah, namanya namimah ini. Ya, jadi namimah dan kencing yang tidak bersih, tidak istinja atau belum sampai tuntas sudah akhiri itu membawa akibat siksa di dalam kubur. Yang diperhatikan itu, jangan kok kurmanya. Ya. Jadi bagaimana supaya terhindar dari siksa kubur? Yang masalah kecil, orang menganggap ringan saja, kencing malah tidak pernah istinja. Ya, sudah pokoknya sudah kencing ya sudah, seperti binatang aja kan nggak kenal istinja. Nanti disiksa di kuburnya. Yang perlu diberikan itu, sehingga kita jangan sampai melakukan seperti yang disebut di dalam hadis ini, orang disiksa di dalam kubur hanya masalah kencing dan masalah namimah. Apa lagi? Yang tertulis dari brosur sementara cukup. Habis. Ya. Coba dibaca halaman 6 itu. Hadis halaman 6. An Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina yu'dzuna almu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isma mubina. Rawahu Tabrani. Dari Abdullah bin Busr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukan dari golonganku orang yang pendengki, orang yang berbuat namimah, dan orang yang percaya kepada dukun. Dan aku bukan dari golongannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sungguh mereka itu telah berbuat kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Ya, ingat, perhatikan ini. Bukan dari golonganku orang yang pendengki. Masih ingat, dengki itu gimana? Dengki itu perasaan tidak senang kalau mendengar atau melihat saudaranya mendapat kenikmatan. Dan perasaan senang kalau melihat atau mendengar saudaranya mendapat kesusahan. Jadi kalau ada orang susah, dia malah senang. Tapi kalau ada orang mendapat curahan nikmat dari Allah, dia malah susah, tidak senang. Ini tidak termasuk golongannya Nabi. Tidak dikatakan ini bukan dari golonganku. Artinya tidak masuk umatnya Nabi. Tidak diakui sebagai umat Nabi. Yang kedua, berbuat namimah. Saya kan, di samping namimah tadi mendapat siksa kubur, tidak diakui sebagai golongannya Nabi. Yang ketiga, percaya kepada
dukun. Kamu percaya kepada dukun saja? Nabi tidak mengakui, dia tidak masuk golonganku dan aku tidak masuk golongan dia. Artinya berpisah diri. Jadi saudara datang kepada dukun, percaya kepada dukun, keluar dari golongan Nabi. Tidak diakui sebagai umat Islam. Apalagi jadi dukun. Ya enggak? Baru percaya kepada dukun saja dosanya seperti itu dikeluarkan dari golongannya Nabi, artinya tidak dianggap sebagai umat Islam. Apalagi jadi dukun. Maka Nabi mengatakan di hadis lain, kamu datang membenarkan omongannya dukun itu. Membenarkan dia, wah dukun itu pinter, bener omongannya itu. 40 hari sholatmu gugur kalau kamu sholat. 40 hari itu berapa kali sholat sudah? Sehari semalam 45, kalau 40 hari berapa? 5 kali 40 kan? Maka sejak zaman Nabi itu sudah ada dukun. Bukan hanya sekarang aja. Dan dukun itu benar-benar dikutuk dalam Islam. Karena dukun itu modelnya hanya menipu. Penipuan. Menyesatkan umat manusia. Membelokkan tauhid. Berbuat syirik. Dan dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Maka orang yang terlibat pada perdukunan kena juga. Kamu menjadi golongannya dukun, tidak diakui sebagai golongannya Nabi. Maka syukurlah alhamdulillah nih yang percaya pada dukun yang sudah tobat, dan termasuk para dukun-dukun yang sudah tobat, jimatnya dikumpulkan di tempat saya tuh. Saya punya koleksi jimat 1 rangsel tentara itu. Ya, jimat dukun-dukun semua, macam-macam. Ada keris, ada rencong Aceh juga ada, ya. Ada kol buntet, ada semar mesem, macam-macam. Ya, sudah. Jadi itu karena dia sudah sadar, untung sebelum mati sudah menyadari. Andai kata itu mati masih percaya kepada itu, rusak semua amalnya. Amal kebaikannya semua rusak, dosanya tidak diampuni. Maka yang masih nyimpen-nyimpen jimat itu segera diserahkan saya. Ya, yang nanti dukun-dukun itu segera diakhiri jadi perdukunannya. Nah, jangan nekat sebelum mati kamu. Nah, kalau kamu nekat nanti mati tidak diterima taubatmu, ya. Gula teh sing ditampa ora iso. Ya, tidak dapat menolak azab Allah itu. Ya, kecuali kalau itu bukan orang Islam silakan. Kalau orang Islam kok percaya kepada dukun tuh, fa'aina Allah. Ya, Allah di mana? Tuhanmu siapa? Ucapanmu yang setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bohong, menipu. Ya. Kalau kita orang Islam kok percaya kepada dukun, ya. Nabi sudah mengatakan tidak termasuk golonganku, aku tidak termasuk golongan mereka. Artinya tidak diakui sebagai umat Islam. Lah kalau bukan orang Islam mencari dukun, mencari ya silahkan saja. Memang dia orang bingung, tidak mengerti kan. Orang Islam itu harus kenal pada Tuhannya. Maka bedanya orang Islam dan tidak orang Islam, bedanya, ya. Karena orang Islam itu mengetahui, kenal siapa Allah, mengetahui Tuhannya. Kalau bukan orang Islam nggak kenal siapa Tuhannya. Maka ada yang mempertuhan kebo, ya. Ya Islamat itu dipertuhan. Ada yang mempertuhan gunung, ada yang mempertuhan meriem, ada mempertuhan apa-apa dipertuhan karena tidak kenal. Kalau zaman Nabi Musa dulu mempertuhan patung anak sapi. Anak sapi itu disembah-sembah. Nah, kalau orang Islam kenal siapa Tuhannya orang Islam? Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Maka Allah firmankan kepada kita umat manusia ini, "U'budu rabbakum," hambakan dirimu kepada yang memelihara kamu. Yang memelihara kamu itu siapa? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, juga yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Nah, itu Allah. Jadi orang Islam mempertuhankan tidak yang lain. La ilaha
illallah, kecuali hanya Allah saja. Kalau bukan orang Islam silakan, karena tidak kenal pada Allah. Nah oleh karena itu Nabi kita mengatakan berbahaya besar orang yang percaya kepada dukun, tidak diakui sebagai umat Islam. Ya. Padahal banyak orang Islam yang masih percaya kepada dukun. Malah dianggap dukun itu katanya wong tua walaupun anaknya masih muda. Nera dianggap wong tua, wong pinter walaupun bodoh, ya dah. Kalau orang pura-pura ngerti yang gaib itu kan terlalu sombong. Allah sudah mengatakan kuncinya yang gaib itu hanya Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka dari itu, kalau ini nanti Nabi mengetahui orang disiksa di dalam kubur, karena Nabi itu utusan Allah, taunya begitu mesti diberitahu oleh Allah. Kalau dukun bukan utusan Allah, penyesat dari jalan Allah. Maka orang yang percaya kepada dukun, nah, sholatnya gugur, tidak diakui sebagai umat Nabi. Celaka dunia akhirat kan? Itu perhatikan betul ini. Masa sholat iya karena butuh, iya karena stain. Mau minta selamat ke Gunung Slamet, ke Gunung Kemukus malah ya. Kemana tempat-tempat yang dianggap selamatlah olehmu sholat ini ngopo ya. Dan katanya di sana ya membawa sajadah, yang sholat. Nah terus sholat di sana itu buat apa? Kamu mengucapkan iya karena butuh, wa iya karena stain, tapi praktekmu menipu. Itu memperolok-olok Allah. Sekali lagi saya katakan, kalau itu bukan orang Islam, silahkan, kita nggak ngurusi. Tapi kalau orang Islam, saudara kita sama Muslim, kasihan lehmu jadi wong Islam, sia-sia. Maka orang Islam itu harus akidahnya lurus, syariatnya lurus. Tidak ada yang disembah. Jangan menjadikan Allah sekutu-sekutu dengan yang lain. Wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedang kamu mengetahui. Maka orang Islam itu harus mengkaji, mengetahui sumbernya Islam. Sumbernya Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Termasuk hadis Rasulullah ini sunnah termasuk. Ya, beliau mengatakan di dalam Islam ini, kalau kita tahu Islam itu Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Lah hadis Nabi mengatakan, bukan dari golonganku orang yang pendengki, dan bukan golonganku orang yang berbuat namimah, bukan golonganku orang yang percaya kepada dukun. Ini sumbernya Islam kan? Dan aku bukan dari golongannya. Jadi dia bukan golonganku, aku bukan golongannya. Hanya terpisah dari Nabi. Jangan mengaku, jangan besok di akhirat mencari Nabi untuk minta syafaat. Nabi tidak mengakui kalau kamu termasuk golongannya, ya. Dan Nabi pun tidak mengakui kalau Nabi termasuk golongan kamu, kan gitu kan? Jadi ini ada garis pemisah. Ya apa yang memisahkan? Yang memisahkan antara Nabi dan umat yang tidak diakui golongannya tadi apa? Yang memisahkan jadi diterangkan di situ karena kamu punya sifat dengki, karena kamu punya sifat suka namimah, karena kamu mempunyai sifat apa? Percaya kepada dukun. Lah itu yang memisahkan antara Nabi dan kita. Kalau kita masuk golongan ini tadi tidak diakui sebagaimana Nabi. Masih ada? Brosur halaman pertama ayat yang paling atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim. Al-Qalam. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Terkait dengan brosur halaman 1 paling atas ini tentang fitnah, Ustaz. Saya mempunyai 2 orang teman akrab. Kami sama-sama ngaji di satu gelombang yang sama. Belakang ini timbul keretakan antara 2 teman saya tersebut. Satu sama lain saling menceritakan kekurangan atau kejelekan yang lain kepada saya. Si A menyarankan saya untuk mengurangi sikap santun kepada B dengan alasan
si D akan merusak kebersamaan. Sementara si D mengatakan kepada saya bahwa tindakan si A tidak pantas bagi orang ngaji. Pertanyaan 1. Haruskah saya adakan tabayun atas tuduhan teman-teman saya tersebut? Kedua, kalau benar salah satu dari mereka membahayakan kebersamaan, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya menjauhinya, Ustaz? Jadi kalau kamu mendengar berita-berita itu, kalau kita cara Islam, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Betul, kamu tabayun itu perlu. Kalau ternyata betul, misalnya sampai terjadi dua orang itu berselisih, saudara berkewajiban, sekali lagi berkewajiban. Fa'aslihu baina akhawaikum. Diislahkan. Nabi sampai mengatakan dalam satu hadis, maukah kamu saya tunjukkan yang nilainya lebih afdol dari nilai sholat, dari nilai puasa, dari nilai sedekah? Apa itu? Mendamaikan dua orang yang berselisih. Karena perselisihan itu hakikatnya mencukur. Ingat hadis brosur yang lalu. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan mencukur rambut, tetapi mencukur agama. Jadi kalau dua orang Islam yang berselisih, ya, kembalikan pada Quran dan Sunnah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Diislahkan. Cara mengislahkan bagaimana? Fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasulih. Kalau terjadi perselisihan di antara kamu keduanya, ya, maka kembali pada Quran dan Sunnah. Karena perselisihan itu merusak agama. Mencukur agama. Rambut ini dicukur, jadi bersih, hilang rambutnya. Malah kok Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Berarti orang yang suka berselisih itu tanpa memakai aturan agama. Agamanya hilang, tidak dipakai. Maka bukan kamu menjauhi, tapi apalagi kalau dia sama-sama orang ngaji. Ditemui. Kamu ngaji toh? Ya, yang dikasih Quran toh? Ya, mari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau masing-masing sebagai orang Muslim, pasti selesai. Karena kembalinya kepada Al-Quran, kembalinya kepada Sunnah Rasulullah. Kalau sudah orang Islam tidak kembali pada Quran dan Sunnah, tidak ada kata tidak mau. Mesti harus jawabnya sami'na wa ta'na. Sudah. Maka diusahakan kalau itu. Tabayun dulu, kalau betul terjadi kok dua bersaudara yang ada hubungan kurang serasi, didamaikan, diajak kembali pada Quran dan Sunnah. InsyaAllah akan selesai dengan baik. Terus apa lagi? Hanya Ustaz. Ayo. Dari keterangan Ustaz tentang hadis yang di halaman 6 tadi Ustaz. Hadis dari Abdullah bin Busr itu Ustaz. Dari di sini ada lafal, bukan dari golonganku orang yang pendengki, orang yang berbuat namimah, dan orang yang percaya kepada dukun. Dan aku bukan dari golongannya. Yang ingin mohon kejelasannya Ustaz, lafal seperti ini apakah menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan itu dihukumi kafir Ustaz, seperti orang yang meninggalkan sholat, atau seperti orang yang seperti lafal barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Apakah itu juga bisa dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan itu dihukumi kafir Ustaz? Terima kasih. Tidak disebut kafir di situ. Hanya tidak diakui sebagai golongannya Nabi. Ya kan? Karena yang membedakan seseorang antara orang Islam dan kafirnya adalah sholat. Kalau dia sholat ya masih Islam. Tapi tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Tidak diakui golongannya Nabi. Lah kalau kita mengaku sebagai orang Islam, tapi tidak diterima oleh Nabi, mau apa kita? Ya, tidak diakui, itu bukan. Besok kita cari mengaku sebagai umatnya Nabi, Nabi melihat kita, oh itu bukan golonganku. Nabi tidak mau campur tangan dengan orang yang suka dengki, orang suka namimah, dengan orang yang suka dukun. Itu Nabi nggak mau campur tangan. Tidak mau kita mengaku dirinya sebagai ya umatnya Nabi, Nabi tidak mau mengakui.
Walaupun kita sholat mungkin mengaku sebagai orang Islam, tapi Nabi menolak. Tapi kita tidak boleh mengatakan dia kafir, tidak. Karena hukum itu bidzohir. Taunya dia sholat ya Islam, itu aja. Maka apa yang disyaratkan oleh Nabi ini, kasihan kalau ada orang Islam masih suka dukun, masih suka namimah, masih suka dengki, itu toh. Sampai Nabi mengatakan bukan golonganku. Lah, kalau dia sebagai orang Muslim, maka kewajiban kita dakwah, mengajak mereka supaya diakui kita sebagai golongannya Nabi. Hentikanlah itu, jangan suka mendukun, jangan suka mendengki, jangan suka namimah. Nah, antar kita ini berkewajiban tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, wasiat mewasiati. Nah, kalau Nabi memberikan ketegasan begitu, jangan kita terus ya melihat, wah orang itu kok percaya dukun kafir ini. Enggak, kasihan. Nabi mengatakan kalau kamu suka dukun, kamu tidak diakui golongannya Nabi. Ya, kalau kamu ingin menjadi golongannya Nabi, masuk golongan Nabi nanti, ya diakui oleh Nabi sebagai golongannya, berhentilah kamu dari pedukunan itu. Lah kita kewajiban menasihati. Bukan kita mengambil hukuman, bukan. Pada orang lain begitu. Pada diri kita sendiri koreksi. Apakah saya masih suka kedukun? Wah, kalau saya suka kedukun, saya tidak diakui sebagai golongan Nabi. Mulai hari ini saya akan berhenti. Kalau saya masih suka namimah, hari ini saya akan berhenti. Kalau saya dengki, hari ini saya akan berhenti setelah mengetahui. Kalau saya nekat, saya tidak nama itu golongannya Nabi. Jadi kepada dirinya sendiri, hadis Nabi untuk mendidik, jangan sampai kita termasuk orang yang suka dukun, namimah, dengki, sehingga tidak diakui sebagai golongan Nabi. Itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita melihat saudara kita sama Muslim berbuat begitu, kita nasihati, tunjukkan hadis ini. Ya, kalau kamu nekat begitu, tidak diakui golongannya Nabi loh. Berhenti aja lah. Kita masuk golongan Nabi, tinggalkan itu semua. Nah itu kewajiban kita. Jangan terus saya sudah tidak kedukun, saya sudah tidak ini, merasa dirinya bersih. Melihat orang-orang yang kedukun itu kotor, rendah, itu kafir, tidak boleh gitu. Maka kalau kamu sudah bisa menghindari itu, masih saudaramu masih berbuat begitu, kewajiban mengajak, menasihati, meluruskan. Maka perintahnya Allah itu, orang yang tidak rugi termasuk orang yang melaksanakan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Apalagi? Yang sudah. Coba satu lagi, halaman 7 itu. Hadis yang di atas. An Abdurrahman ibn Ghanmin yablughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Khiyaru ibadillahi alladhina idza ru'u dzukirallahu wa syiraru ibadillahil masya'una bin namimatil mufarriquna bainal ahibbati al-baghuna lil bura'il anata. Rawi Ahmad. Dari Abdurrahman bin Ghanmin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik hamba Allah ialah orang-orang yang apabila mereka itu dipuji, disebutlah nama Allah. Dan seburuk-buruk hamba Allah ialah orang-orang yang berjalan ke sana kemari berbuat namimah. Orang-orang yang memecah persatuan dan mencari-cari celah dan keburukan orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Ahmad. Nyata, kalau dia dipuji orang, tidak misalnya kelebihan-kelebihan. Kebetulan ada orang suka memuji dia, disebut nama Allah. Segala puji itu bagi Allah. Itu jangan malah dipuji orang seneng. Wong aku kok. Untung ada saya. Nah itu kan, jangan sayanya ditonjolkan. Itu yang paling baik. Kalau ada orang memuji-muji aku, jangan muji aku. Kalau di hadis lain malah taburkan pasir di muka orang yang suka memuji itu. Segala puji itu bagi Allah. Kemudian yang paling jelek, orang yang kesana kemari menyebar fitnah dan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, maka mau pilih wali kota, pilih bupati, ya, jangan suka yang menyebar fitnah. Jangan suka memilih orang yang menjatuhkan lawan atau calon yang lain. Ngapik-ngapik awake dhewe dengan menjelek-jelekan orang lain, calon yang lain. Itu masuk golongan ini. Jadi nek wong elek-elek wong, kuwi aja dianggap wong apik. Orang yang suka ngelek-elek orang, itu orang jelek. Butuh mau jadi bupati itu jadi wali kota aja kok ndak menjelek-jelekan saudaranya. Biar milih saya kan gitu kan.
Kalau orang yang baik tidak begitu itu. Mau jadi ini konsepmu apa? Keluarkan konsepnya. Rencananya nanti kalau saya jadi wali kota apa? Nah, gitu tunjukkan. Kalau masih misalnya dengar ada orang mengatakan loh calon bupati itu begini, oh jangan, itu bukan urusan saya. Saya tidak mau mengoreksi kekurangan orang lain. Orang lain mungkin punya konsep juga, saya punya konsep. Lah antara konsep dia dan konsep saya, mana yang bisa diterima? Mana yang kamu anggap baik, kamu pilihlah. Iya kan? Nah itu semuanya. Sehingga kalau tidak ngelek-elek liyane itu orang jelek, jangan dipilih. Itu hadis Nabi tadi, orang yang jelek itu. Sebab apa? Orang suka menjelek-jelekan orang lain, itu menganggap dirinya bersih. Padahal orang mencari-cari kesalahan orang lain, itu dia lupa. Kalau dirinya sendiri juga tidak bersih dari kesalahan. Maka, wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah itu lebih mengetahui siapa di antara kamu yang bertakwa. Apakah kamu? Apakah lawan jago lain lagi? Atau kamu? Atau orang yang kamu jelek-jelekan tadi yang bertakwa? Itu Allah yang tahu. Dan semuanya itu dalam rangka mencari ridhonya Allah. Maka jangan menjelek-jelekan orang lain. Karena bagaimanapun juga kalau dicari, ya, ada saja kekurangan, kesalahan, kejelekan, ada saja manusia sempurna, tidak ada. Nah inilah cara saya ini yang perlu diperhatikan. Kalau sudah tidak ada dari brosur, mari kita jawab minggu yang lalu. Wah numpuk sekali, banyak ini. 1 Mei nomor 5. Banyak ya. Ada tetangga saya yang sedang padu dengan anak dan istrinya. Hal seperti itu sering terjadi. Dia sering ke dukun minta pertolongan. Tetapi tetap saja keluarga itu masih tidak nyaman. Sampai-sampai anak dan istrinya dikeluarkan dari rumah. Lampu depan dimatikan dan anak istrinya dibiarkan tidur di luar rumah. Kalau diingatkan yang benar, dia tersinggung dan marah. Malahan mengancam akan membunuh. Apakah orang itu sudah dimasuki syaitan hatinya sehingga dia berbuat seperti itu, Ustaz? Iya. Orang kalau percaya dukun tuh hatinya kemasukan setan juga. Lowong padu anak istri kok malah yang dukun. Ya dah? Ke istrinya masih cantik. Tekon yang dukun, dukunnya ngomong, wah itu tidak cocok dengan kamu itu. Ya, kalau kamu tetap terus jadi itu ya selamanya akan cerai. Apa itu akan rame. Dulu betonnya tidak cocok. Gitu? Nah, supaya bisa damai, tolonglah istrimu biar mondok di rumah saya. Tak selepe nanti. Gitu. Nah, nanti terus dinasihati apa? Lah karena percaya kepada dukun ya ben damai dititipkan di situ. Sering toh? Kita lihat tayangan-tayangan TV itu. Iya enggak? Fakta itu loh. Di pondok keneng dukun, akhirnya digarap oleh dukune. Ya, iya enggak? Dukunnya umur berapa, udah tua, masih, ya begitu dukun. Terus wes, balik keneng dukun. Yang di rumah. Cik rame meneh. Ada, saya dulu di daerah Ngerampal sana dulu ada orang. Ya. Sakit, tekok keneng dukun. Nah, kebetulan rumahnya yang sakit itu sebelah barat masjid. Tekok keneng dukun, apa kata dukun? Wah, kamu tidak kuat disembah. Nah, karena umai kulon masjid, nek salah tak marek kulon. Tidak kuat disembah. Pindah akhirnya. Pindah Madidol. Di sana masih sakit lagi juga. Oh, ya. Salah arah kamu membuat rumah, jangan menghadap ke sana, menghadapnya ke sini. Bongkar lagi. Bongkar. Lah coba biayanya berapa? Rumah dipindah, wis ape-ape dikon bongkar meneh, masih sakit lagi. Ya. Apa dicari-cari, akhirnya mati. Mati, wis omahe didol, wis duit entek, nggo krek-krek kuwi, manut dukun, mati. Bareng wis mati, dukune, wah wis kasep. Kamu lapor pada saya itu sudah kasep. Ana meneh nyalahke dokter. Anggere wis ora iso ngobati lah karena sudah kemasukan obat kimia sehingga ndak mempan itu.
Kalau mau percaya saya ya sebelum bawa dokter, bawa saya dulu. Nah itulah, dukun itu kudu pinter ngomong. Orang pinter ngomong rapayu wong dukune modale ngapusi kok. Padahal orang baru datang langsung, wah lah ini kamu nyawa balen. Ya, nyawa balen. Kamu dulu seakan mati. Coba kamu ingat-ingat. Kamu pernah diopnam di rumah sakit sampai hampir mati kamu. Akhirnya kamu masih hidup aja nyawa balen. Ya enggak? Pernah enggak kamu di rumah sakit sampai 6 bulan apa 7 bulan gitu. Giling-giling enggak pernah sakit itu saya. Enggak pernah sakit. Iya waktu itu bareng itu ya enggak pernah sakit giling-giling. Memang pada saat itu kamu baru umur 7 bulan. Nah, maka di opnam di rumah sakit ya tidak terasa umur 7 bulan kok ya. Oh lah neng ngoten mboten ngetas lah. Iya ngerti aku. Dukun niku kudu pinter ngono kuwi. Masuk di tebakan-tebakan dulu bareng kanu lah baru. Tidak begitu. Maka itu wong padu bojo anak goneng dukun bubrah sudah. Ora percaya tutokno. Mula nek kuwi dita wong Islam mbah ra roh. Kalau wong Islam, apa sebabnya padu? Cari permasalahannya. Padu kan hanya berselisih kan? Ya, bisa suami bisa salah, istri bisa salah, bapak bisa salah, anak bisa salah, anak bisa benar, bapak bisa salah. Bapak bisa benar juga gitu. Nah, sekarang namanya padu berselisih mesti masing-masing merasa dirinya yang benar. Bapaknya padu ro anaknya, bapaknya rumangsa bener, anaknya rumangsa bener. Lah padahal bener itu al-haqqu mir rabbika. Benar itu dari Tuhanmu. Jangan kamu merasa benar lah. Karena kebenaran itu dari Allah, maka kalau terjadi perselisihan yang dicari adalah kebenaran, kembali pada Allah. Selesai. Kalau yang dukun ora bakal rampung. Itu kemasukan setan itu. Apalagi mula dukun ini nek karo NTA gedeng banget Mas. Wah. Tapi kalau dukun yang baik dengar-dengar begitu dia menyadari, sadar ya betulnya. Praktek saya perdukunan selama ini sebenarnya cuma ngapusi saja. Saya ngomong ini bukan ngawur. Kakak saya ada yang jadi dukun gitu loh. Kakak saya ada yang jadi dukun. Pernah saya datang ke sana. Tak nasihati. Pernah juga datang di minggu pagi di gedung ini. Sudah datang, sudah mau baik-baik, akhirnya didemo oleh anak buahnya. Jadi karena anaknya muridnya banyak, terus dipanggil oleh gurunya, guru pedukunannya itu. Nah, jadi ini piye ya, kowe ning kono tak percaya membangke perguruan ya pedukunan itu lah kok kowe malah menggok lah, tuh anak buahmu piye? Dikandani macam-macam, akhirnya kembali lagi, itu tidak mau lagi datang ke sini. Terus tidak sholat lagi. Nah, ketika itu saya datang. Pas datang sana, ada orang tua, putri, nangis-nangis di situ. Minta kepada anaknya itu, cerita. Anaknya itu sudah pergi 3 hari, anak gadis, pergi 3 hari belum pulang. Tekok ke kakak saya. Pripun Pak Kiai, pun tikang dinten sekolah mboten mantuk. Nah. Iki siapa? Anak itu lho dina ora mulih digolek itu kan masih baik. Menggoleki kok yang dukun kapusan. Ya ta? Padahal anak ibu-ibu zaman sekarang itu kadang anaknya tidak pulang seminggu enggak dicari. Nek pitike ngendok ora mulih sak sore goleki. Ya, ibu-ibu di desa aja, babonku kok ora mulai apa katut jagomu gitu. Itu kan, goleki ning kandang. Nenek anak perempuannya, apa katut jagomu wis ben gitu malah. Betul, itu tanya. Terus kakak saya masuk. Lama di dalam kamar. Terus pulang, terus keluar lagi. Bawa buntelan gini, entah isinya apa enggak tahu. Ya, terus niki nggih. Niki mengke sing sak bungkus niki manglebokke teng jero urung bantal sing kulina dienggo turu anak sampean.
Kali mang sebut jenenge. Celuki. Nah, yang niki ini ditaruh di bawah tikar. Nalika ndoko kuwi dipanggil-panggil namanya. Dah. Ya. Cilike setengah bulan, gedine sesasi, nek mboten mantuk mang ngomong kula. Ya. Terus nggih matur nuwun Pak Kyai, mulai. Terus setelah itu jagoan sama saya, Mas, ngapusi wong kok tetek meni piye. Langsung, lah piye ta? Lah kuwi rasane mulai sekolah ora mulai. Kan ora nggo salin barang. Ya bener. Setengah sasi nek ora mulai mangkon ning gone wong ora nggo salin piye. Ya. Tengah sasi cilike gedene sebulan. Nek ora mulai mang ngomong kula. Lah kuwi rasa digoleki ngono wis mesti mulih kuwi. Ya, saline tek ora nggo salin, ya. Sangune entek mangan ning ngene wong terus kan ya pekewo. Ya. Kuwi ora nganti setengah sasi seminggu mulih kuwi kok. Saya katakan gitu. Nah, apa yang ngapusi ta aku ya mau ngomong ngono kok. Nah, aku ya mau ngono. Ya terus, nah jane aku jane ya musa mau wong-wong ya tak omongi ngono wis percaya jane ya. Aku ya mau ngomong jane gitu. Ya. Jadi saya modalnya lah sing mbok kok iki mau apa? Hah? Apa ya kembang sak-sak kuwi kira. Kembang. Nah ya. Nah iya saya itu ngomong itu betul dukun. Kakak saya jadi dukun. Ngerti. Ada lagi kakak saya yang setengahnya. Kalau ini bukan dukun yang satu. Kakak saudara itu bukan kakak kandung. Ya. Celukane bukan dukun. Pak Kiai. Wong pinter. Ya. Kiai. Katanya bisa mengambil kawat yang ada di leher. Terusan apa itu? Sakit-sakit itu ditenung orang. Saya coba. Saya pas sakit pancingan gitu toh. Pancingan adalah adang. Saya sudah bawa ke dokter. Ini rakit adang. Saya ceritakan pada kakak saya. Wah tolong ini kok saya kok sini kan untuk menelan kok sakit itu apa. Terus carikan. Kulit gedang Ambon. Saya cari bisa Ambon tuh. Nah makan. Terus kulitnya itu digosok-gosokkan ini. Nah gitu. Iya, selara ya begitu dah. Selara. Terus carikan telur, glundung-glundungkan di situ. Iya bisa, es padha wae jian. Saya katakan. Ya ora neng berubah tok sanjek-sanjek mari. Disabarke sih, kowe engko rak mari. Sudah. Terus saya di situ. Lain waktu ada orang datang lagi. Ya seperti saya itu ngeluh nih. Terus digelundung-gelundungi telur itu suruh mecah, pun mang pecah. Dipecah itu isinya paku hidup gitu. Dom bundel itu kecil-kecil. Lah, yang ngeten kok mesti badan sakit pripun. Sudah. Apa ternyata? Itu sebelum pasien tadi datang, memang dia menunjukkan telur tadi. Ya, niki mang tumbas dhewe telure, telur tuku. Nah, tuku. Pun nggih. Niki ta pun kula donganane sik. Go mlebu. Kuwi. Ternyata di dalamnya dikasih masuki itu. Terus yang lubang-lubang itu seperti putih-putih seperti tip egg gitu lah. Ditutul kecil-kecil kan buntet lagi. Buntet lagi. Terus bawah situ setelah dia dibunter mori putih itu. Terus diglundung-glundungke tadi pun mang pecah dhewe niki telur sing tuku sampean wau saniki mang pecah isine napa? Dipecah kaget dia, isinya itu. Dom bundel bangsa itu tuh. Ripun pun mari teh. Mpun niku. Itu sugesti kan? Sugesti. Apa ya mungkin coba? Dom bundel sak gegem nang nggon gului. Wong mangan greh kena risithik wis kakek ra metu-metu kok. Dom sak bundel nang nggon gulu coba iso ngomong, iso mangan. Tipuan itu. Kalau kuwi mutah kawat, mutah ini sihir itu. Tipuan. Nah inilah, ini kalau pada dukun berarti hasilnya seperti itu. Mesti bawa bubrah. Maka orang Suloyo suami istri kok goneng dukun ya, mesti bubrah.
Betul, kamu sudah kemasukan setan itu yang ditanyakan. Apa kemasukan setan? Iya. Maka hindari dukun itu. Dukun itu nek nambani wong, lupute ketempelan demit, disantet wong. Iya enggak? Akhirnya panas, wah ini ketempelan demit itu tadi. Nanti sakit-sakit, ya ditebak. Oh, kamu habis sulaya dengan orang Jawa Timur ya. Giling-giling dan oh dilalah betul. Pas sulaya karo wong Madura, oh ampun anu nggih. Bangsa anu kalau wong Madura niku wanine keng mburi niku. Kita arep apik-apik ngaten ya bareng terus di niku ditenung, disantet gitu. Saya percaya gitu. Saya pernah punya saudara, teman sekolah rumahnya Mbah Yudono sana. Sakit mulat-mulat itu. Panggilkan kiai waktu itu. Apa ya? Wah, aku rasa apa-apa, kok linggis dilebokke ning gegerku gitu. Dia asing ngomong sapa? Tak tukoke wong pinter jare linggis dilebokke ning gegerku. Ah metune ngendi saya katakan. Ya mbok kondone ya malah apik noh dadi balung wesi kok saya katakan itu. Nah, itu padahal itu cuma sakit apa itu? Ya wong dengkek apa sakit rematik apa itu loh. Nah, itu coba akal kan jare masuk. Linggis lebokke geger itu metune ngendi. Padahal nyatane bungkuk ya iso ning jare sakit banget nek nggon ndungkuk. Sakitane nek linggis apa iso mbok teko-teko gitu. Nah, ndak bisa kan? Jadi lupute kena ketempelan demit ya ditenung wong. Maka saya katakan waktu saya ngisi pengajian awal-awal di Surabaya itu saya tantang aja itu kan golek ini bapak-bapak dari Surabaya ada ini. Ayo boleh dukun yang paling ampuh ning Surabaya gini jarine Jawa Timur tuh dugdeng bangsa ahli pentenungan penyantetan. Suruh nyantet saya. Nanti kalau kena tak bayar gitu. Kalau tanya rumah saya mana, weton saya apa, wes golek ana wetone sing kira-kira kena disantet weton apa udah. Gitu kan? Sampai sekarang enggak berani. Enggak bisa memang enggak bisa itu loh. Mula dukunnya anggere bareng ngobati wong kada ditu anu napa niku kenging santet terus sing lara nggih pun ana kula mboten salah nyuwun tulung mang balekke Pak Dukun. Mang balekke mriku kajeng ngrasake kaya sing kula rasake. Dukune gelem apa ora biasane? Ndak mau. Pun mboten sing penting tak waras to nggih. Pun mboten sah. Ora iso sebab beda. Ora kok ora mau dadi wong apik, ora iso. Balekke apa coba? Ndak bisa. Maka jangan percaya pada dukun. Terus apa lagi? Saya pernah mengikuti pengajian di salah satu cabang MTA. Dalam pengajian itu terdapat orang yang berjualan makanan di dalam majelis. Dan yang saya lihat, dengan adanya orang jualan itu sangat mengganggu. Setelah itu saya bertanya kepada salah satu pengurus di cabang tersebut. Kemudian dijawab, enggak apa-apa, mereka itu juga mencari rezeki. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Yes, ngono wis bener toh. Lagi di belakang itu banyak orang jual. Ibu-ibu yang dijual yang jadi di depan tuh ya orang jual. Masa wong ngaji wae nek wong dodole keganggu piye? Mesti kowe seneng jajan. Jajan, kok kene kur nek wong dodol kur kudu arep jajane pikirane. Pikirane kudu arep jajan ae. Ya waktu jual, ya. Ngaji ngrungokke, lah perkara anak kecil itu do jajan kowe rasa kepengin. Keganggu lho, cah cilik itu do jajan gawa gorene mangan mare kepengin wae. Ya biar dia cari rezeki, mungkin dia dapat untung dari hasil jualannya itu bisa untuk sanggup ngaji, untuk transportasi kan itu kan. Hanya saya minta para penjual itu juga bisa menempatkan diri. Ya, kalau saat-saat sedang pengajian begini, ya aja kayak pasar. Nah, untukku ya diladeni wong cah cilik-cilik biasanya yang beli itu. Nah, adeni wis ndang wis sekarang ngrungokke pengajiane kan juga. Apa lagi? Orang yang sholat tidak menurut tuntunan Rasulullah karena belum tahu hukum dan caranya, sholatnya apakah juga diterima Ustaz? Iya, diterima insyaallah. Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang pada hambanya. Ya. Kalau memang bisanya baru itu,
Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu yang harus dilaksanakan, laksanakan semaksimalmu. Kalau bisanya baru baca Fatihah, ya baca Fatihah. Fatihah aja baru separuh, ya separuh. Pokoknya jangan berhenti, apa yang kamu lakukan sebisanya dilakukan, terus ditingkatkan terus. Kalau dulu baru bisa baca, belum tahu artinya, lah ditingkatkan, lama-lama memahami. Insyaallah diterima ini. Terus apa lagi? Apakah ada sholat sunnah sebelum tidur, Ustaz? Ya belum tahu ya. Ya. Sholat sunnah sebelum tidur ya. Kalau sholat sunat mutlak itu boleh kamu kerjakan sebelum tidur, boleh, sesudah tidur boleh, ya tak? Tapi yang khusus namanya ada sholat sebelum tidur, itu saya belum tahu. Tapi sholat sunnah kamu kerjakan sebelum tidur boleh juga. Sebelum tidur ada tuntunannya malah. Kalau kamu nanti malam khawatir tidak bisa bangun di waktu malam untuk tahajud, maka sholatlah witir. Sebelum tidur tadi sholat isya, terus sholat witir, baru tidur. Padahal witir mestinya kan nanti sudah tahajud, tapi khawatir saya nanti tidak bisa bangun di waktu malam. Sudah witir aja. Terus baru mapan tidur. Tapi namanya bukan sholat sebelum tidur, namanya sholat witir. Bisa dikerjakan sebelum tidur. Apalagi? Saya seorang perantau. Dan di perantauan kebetulan ada orang yang pernah tanya masalah agama. Ada juga anak yang ingin belajar Iqra pada saya. Padahal saya sendiri masih sedikit pengetahuan agama saya. Yang demikian itu saya harus bagaimana, Ustaz? Ya kamu harus cari pengetahuan. Ya. Maka orang itu kalau mau mempelajari agama itu, ya dia akan tahu kekurangannya. Apalagi sudah menghadapi semacam itu. Ketika masih di Solo, ada pengajian kamu nggak pernah mau datang. Ada pengajian Iqra dianjurkan nggak pernah mau ikut. Sekarang kamu merantau, dilalah kenalan, tanya kamu dari mana? Solo. Rumahnya mana? Semanggi. Oh pusat MTA. Dikira kowe wong MTA. Wong MTA itu masih tafsir Al-Quran. Anggapannya wong MTA pinter ngaji kabeh, pinter maca Quran. Nah, akhirnya minta diajari. Ya, tolong saya diajari Iqra. Wah, gimana ya? Saya sendiri belum bisa itu. Nah, lebih baik kalau katakan saya sendiri belum bisa, baik. Aja terus urung iso gandeng diguroni, terus diulang ngawur. Lah, dosa malah kamu kan? Nah, maka penting sekali kalau kamu diminta itu belum bisa, berarti memacu kamu untuk menambah ilmu, untuk belajar. Sewaktu-waktu ada orang bertanya tentang agama, kamu paham. Jangan dijawab seadanya, kan masalah agama dijawab apa adanya dengan tanpa dasar kan dosa kamu. Itu yang kamu harus lakukan, kamu mencari ilmu, menuntut ilmu. Terus baru ditularkan pada yang lain. Apalagi? Terus mau tanya Ustaz. Setelah beberapa kali saya mengikuti pengajian di MTA ini, terdorong hati saya untuk mengungkapkan masalah yang saya pendam selama ini. Ya. Ketika masih kerja di suatu perusahaan, kira-kira tahun 99 yang lalu, saya sudah ada masalah dengan wanita yang bukan istri saya. Ini mana nih orangnya? Di belakang. Oh iya. Selatan brosur. Iya, terus? Saya sudah punya anak satu saat itu. Dan ada wanita lain yang hubungan dengan saya hingga punya anak satu. Itu sebelum saya masuk MTA sini. Ya. Sedangkan masalah yang saya hadapi sekarang, saya bagaimana dengan anak saya itu saya bingung. Iya, saat itu dia menuntut saya untuk menikah. Baik saya akan nikahi, tapi saat itu belum ada modal yang cukup untuk melihara istri yang itu kan menuntut saya untuk dinikahi kan. Ya saya coba kerja ke luar negeri, tetapi saat itu juga itu belum berhasil kerja selama 1,5 tahun. Setelah pulang dia menuntut saya bagaimana janji-janji yang dulu itu, katanya mau menikah ya. Iya. Selanjutnya saya katakan bagaimana kalau kita nikah siri ya. Dia waktu itu tidak maunya nikah secara resmi di KUA ya.
Ya. Nah, tetapi kemudian beberapa bulan itu dia datang lagi, baik saya mau nikah siri. Tapi saat itu ya, wali yang saya ajak itu sudah terlanjur marah. Dulu katanya nggak mau kok, sekarang mau. Sudah biarin saja gitu. Sampai sekarang saya merasa berdosa itu. Yang saya tanyakan tuh, bagaimana solusi jalan keluarnya? Ya. Yang kedua, apakah dosa saya itu masih bisa diampuni? Ya. Sekian ya. Kamu sekarang sudah punya istri belum? Sekarang sudah. Saat itu sudah punya istri kan. Dia pun juga sudah tahu, tapi kok dia masih mau gitu. Iya. Dulu saya punya istri, ada seorang gadis mencintai kamu. Terus sampai hubungan zina, punya anak 1 gitu ya. Iya. Nah, sekarang anak itu dipelihara siapa? Dipiara sama dia. Terus dulu itu saya ajak, katanya boleh, tapi dia ikut apa itu bodinya itu nggak boleh, diambil lagi gitu. Sekarang umur berapa? Kira-kira 4,5 tahun. Sudah pernah ketemu dengan kamu belum? Saat ini belum, karena dari pihak dia saya nggak boleh ke sana lagi. Ya. Jadi ya, kalau memang itu perbuatanmu dilakukan pada saat itu ya karena kebodohannya, ya karena tertarik dengan kemauan tadi, ya bertobat sajalah. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Taubat itu penyesalan pertama, menyesal perbuatan itu. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, berjanji, bersumpah tidak akan diulangi lagi perbuatan zina itu. Tidak diulangi bukan hanya dengan wanita itu tadi, dengan siapapun. Ya. Yang keempat, diiringi perbuatan dosa tadi diikuti dengan perbuatan memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik. Zinanya jangan diteruskan, diberhentikan, mohon ampun pada Allah, bersumpah tidak akan mengulangi sampai mati, kemudian memperbanyak kebaikan-kebaikan. Nah, bukan berarti kalau itu nanti kamu sudah nikah sama perempuan itu dosanya diampuni. Jadi orang zina itu bukan kok dosanya diampuni kalau menikahi, bukan. Itu dosa kepada Allah. Sekalipun kamu nikah atau tidak, dosanya tetap berdosa. Bukan kalau sudah orang menghamili perempuan, sudah tanggung jawab zina, terus pokoknya nggak tanggung jawab, bareng nikah dikira wis bebas, tidak punya dosa. Enggak. Nah, maka itulah kamu bertobat. Kalau sekarang udah tidak boleh ketemu lagi dengan orang itu, orang tua tidak boleh, ya sudah malah jangan sering ke sana. Jangan sering ke sana, jangan sering hubungan, putus hubungan, karena pernah kamu hubungan dengan itu ternyata tidak mampu, tidak kuat menahan godaan setan, akhirnya sampai terjadi itu. Secara hukum, anak yang dilahirkan itu bukan anakmu juga. Bukan anakmu. Jadi anak itu kalau secara hukum Islam, anak tanpa bapak. Tidak punya bapak itu. Walaupun bapaknya saya tenan, iya, cara hukum tidak diakui oleh bapaknya. Dia hanya punya ibu, tapi tidak punya bapak. Karena bapaknya terjadi hubungan tadi belum ada pernikahan yang sah, maka statusnya bukan bapak. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, taubatlah kepada Allah, tidak mengulangi lagi. Putuskan hubungan dan tidak usah kontak sama dia. Nah, kemudian memperbanyak kebaikan-kebaikan. Apa yang bisa dilakukan? Memperbanyak kebaikan-kebaikan dengan harapan mudah-mudahan yaumul hisab nanti Allah menghitung amal perbuatan manusia antara perbuatan dosa dan perbuatan berpahala yang baik, ya, mudah-mudahan lebih berat pahala kebaikannya daripada perbuatan dosanya. Maka dosa tadi di stop sekian saja, perbuatan baik diperbanyak. Sambil terus mohon ampun pada Allah, mudah-mudahan mengampuni dosanya.
Innahu kana tawwaba. Allah menerima taubat. Maka ngaji itu perlu. Ya. Kalau tidak ngaji, hal itu tidak tersentuh juga kan. Dianggapnya, apalagi masalah semacam itu sekarang sudah biasa kok. Gadis-gadis hamil itu sekarang kan bukan luar biasa, biasa sekarang. Padahal sudah punya anak loh, saya kok mau, oh mbak sudah punya cucu aja mau kok. Apalagi punya anak. Ya. Pokoknya kalau orang itu butuh, tidak pandang perlu, tidak pandang mau apa tidak, yang penting dia butuh, mau saja. Nah itulah bahayanya setan itu. Maka jangan sering berduaan laki perempuan. Yang ketiga adalah setan. Setan itu tidak lihat kamu punya anak, apa punya cucu, apa gadis, apa tidak lihat. Yang penting setan itu sudah bisa saja menjadikan, memandang perbuatan buruk itu menjadi baik, perbuatan dosa menjadi tidak apa-apa, asal bertanggung jawab lah gitu. Nah, akhirnya hasungan-hasungan setan tergoda. Nah, karena itu jangan diulangi lagi perbuatan, bertobat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Terus apalagi? Ada di Ceper ada, di Polanharjo ada, di mana itu? Karanganom, oleh Komarudin itu ada. Kota Delanggunya sendiri belum ada. Lah lihat saja yang paling dekat. Sawit ada, Delanggu yang sawit ya dekat toh. Jadi di Sawit ada, di Karanganom ada, di Polanharjo ada, Juwiring ada. Banyak. Ceper lah. Mana yang dekat itu? Apalagi? Saya seorang ibu yang mempunyai problem keluarga. Karena masalah saya ini rahasia, untuk itu mohon alamatnya di mana dan kapan saya bisa konsultasi dengan Ustadz. Datang aja ke kantor. Jalan Serayu nomor 12, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Udah itu lah. Alamat lengkap itu ya. Semanggi, Pasar Kliwon, Jalan Serayu toh. Nah, RT ini ada RT 6 RW 15, Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Datang aja, boleh sana. Tapi jangan hari ini ya, kalau minggu saya nggak bisa menerima tamu. Kalau minggu karena habis pengajian begini, nanti pertemuan dengan pimpinan-pimpinan seluruh Indonesia di kantor sana. Nah, kalau datang konsultasi jangan hari Minggu, boleh. Saya buka kantor tuh ya, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Buka. Yang tidak buka hari ya Minggu ya buka, tapi tidak melayani tamu. Karena ada acara padat sudah. Apalagi? Ustaz. Ya. Di Delanggu itu ada Ustaz. Di tempatnya ibunya Pak Sabto Giri. Itu di hari Sabtu Ustaz. Oh sore. Ya. Dia tapi kan bukan cabang kan, baru kelompok binaan kan. Ya. Dari sana aja ada. Sabto Giri itu adiknya Pak Indro yang di Jakarta itu. Adiknya Pak Karno yang Kanwil Jawa Tengah itu. Ya. Di sana ada tempatnya Sabto Giri, nanti dicari boleh sana. Ada binaan kelompok-kelompok di sana. Apalagi? Status saya masih tercatat sebagai sekretaris ranting komunitas jamaah yang dasar berdirinya Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dan diantara usahanya adalah membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai ajaran Islam. Jangankan usaha tersebut, hakikat persaudaraan dalam Islam, yakni tolong-menolong, belum kami rasakan. Sehingga saya ikut MTA. Sudah 9 bulan ini, pendapatan saya minus. Saya punya peluang usaha, tetapi kurang modal. Bolehkah saya menawarkan kerjasama dengan sesama anggota sambil menunggu terbentuknya bagian ekonomi di tingkat cabang, Ustaz? Boleh saja itu. Kerjasama di ekonomi boleh. Dan saya mau kerja, itu jangan terbentur modal, ya. Banyak orang berbicara, saya sebetulnya mau berusaha, tapi nggak punya modal. Nah, ini dulu pernah kan kita datangkan tim ahli ekonomi itu. Modal utama itu bukan uang. Apa modal utama? Modal utama itu kemauan kerja. Kemauan. Di samping kemauan, modal berikutnya kemampuan, keterampilan. Ya, kalau memang kamu nggak ada kemauan, atau ada kemauan tapi nggak ada keterampilan, nggak ada kemampuan,
Saya kasih modal, kamu malah bingung. Ya, kayak modal, tak gua apa ya di sakmene kayak. Akhirnya karena bingung untuk usaha apa, malah dibangke. Atau malah ikut gingseng. Wanti duit sakmene, aku rasa ngelakoke leboke gingseng wae. 1 juta jadi 2,5 juta kan enak loh. Wah, itu bukan modal kerja ya kan, model gitu itu. Ya, akhirnya kapusan kan? Nah, kalau kamu mau usaha apa? Kalau modal itu jalan modal wujud, modal duit itu pekerjaan atau urusan yang gampang. Kamu coba bicarakan dulu, kamu mau usaha apa? Ya tak? Kan usaha itu tidak mesti harus besar. Mulai dari kecil dulu, malah kalau untuk sunatullah itu latar kabuna tobakon antobak. Ya, dari bawah itu naik setingkat. Seperti yang ada di MTA ini. Dulu MTA itu belum ada, gedung-gedung ya rung duwe. Masuk ini bukan milik kita dulu. Kuatnya lagi nyewa, ya nyewa sih. Nah, ini gedung dulu nyewa seperti ini. Gedung yang indah ini nyewa dulu. Lama-lama yang bisa butuh duit dijual, beli, ya dibeli, udah. Semanggi itu juga begitu. Orang belakang itu dulu sewa kita. Yang gedung tingkat di aula itu dulu nyewa. Ya disewa-sewa, sesuka didol kelompoknya duit. Ya kan? Nah begitu. Sekarang ini ada lagi. Jadi dekat SD Kanisio Semanggi itu ditawarkan kepada kita. Di sana udah mahal. Dulu jadi datangnya MTA di Semanggi itu tanah jadi mahal. Masa tanah di Semanggi 1 meter 1 juta coba. Nah. Tapi akan kita beli karena kita sangat membutuhkan tempat untuk parkir. Di Semanggi itu kan hari 1 minggu itu boleh pakai, boleh bilang full isi terus. Hingga masyarakat sana kan terganggu dengan parkir kendaraan kita itu. Akhirnya dijual. Ada orang jual 600 meter luasnya, mintanya 600 juta. 650 juta sudah dia tawar, jadi 600 boleh. Jadi 1 meter 1 juta. Dah kita angkat, kita belilah. Nah, nanti bisa untuk parkir, hingga kalau sana nanti parkir gitu. Tidak mengganggu orang lain. Ini kan? Bisa. Lah sekarang mau usahamu apa? Nah, mesti kalau tanya atau konsultasi pada saya, tanya usahamu apa? Mau dagang apa? Dagang mie ayam, katanya. Karena kan modelnya mie ayam tuh. Ya, mesti saya tanya modal mie ayam itu berapa? Kira-kira berapa? Kamu mau jualan mie ayam? Ya 10 juta cukup kira-kira Pak. Nah, kalau 10 juta mie ayam itu tidak masuk akal. Maka jangan terlalu. Sekarang kemauannya, keterampilan, kemampuan apa dulu dilihat. Modal itu modal wujud uang nanti kedua. Banyak orang pancene do utang-utang neng bank melu utang, barang medun metu cair tak nggo apa ya iki. Malah ditawak-tawake sapa sing gelem nganggo iki. Aku kebacut utangi ora enek sasaran. Akhirnya dinggo temannya. Nah, temannya juga kurang profesional juga, waktu ning ngangsur ra iso ngangsur. Akhirnya doya-oya sing utang. Ya kan? Nah, maka itu masalah secara mau kerja sama bidang ekonomi boleh. Tapi ya itu tadi. Diterangkan dulu usahanya apa, mari kita musyawarah. Insyaallah dari warga MTA ini ya semuanya ada usaha. Ya menurut kemampuan dan bidangnya masing-masing. Insyaallah kalau itu disungguh-sungguh Allah memberi jalan. Karena Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha." Jadi apa aja yang melata, yang bergerak di bumi ini, Allah menyediakan rezekinya. Pokoknya nek wong tuwa dhisik obah mamah sudah. Obah apa saja lah. Kalau kita mau obah mamah. Boleh saudara ketemu, ya, saudara kalau ada warga kita yang dari sana ada kemampuan apa usaha, boleh saudara untuk kerjasama di sana. Silakan ada apa yang menurut kemampuan. Di saudara-saudara kita di sana ada yang warga kita ada macam-macam, ada yang gaweane itu apa pekerjaannya membuat bebek-bebekan itu. Bebek dari
Apa itu? Pring ya, dari dangkal pring itu. Dari dangkal pring itu dibikin begitu seperti bebek itu. Ya, persis rupanya seperti bebek. Terus dicacat apa? Yang bagus ini bebek itu terus kok kena pinggir jalan, wis rasa makani itu. Ya, jadi bebek itu laris juga. Banyak orang beli ya itu. Wong kaya pring iki dadi bebek. Ada warga kita yang jualannya itu ada. Ada lagi yang di daerah DPR juga kan membuat kursi ya, tamu, kursi ini dari bambu itu ada. Macam-macam sudah. Yang di Malioboro sana juga ada hiasan dinding ada, macam-macam lah. Maka saudara ambil profesi yang mana, gabung bisa itu. Saudara-saudara kita. Apalagi? Jamaah yang kuat, keinginan jihad dengan harta dan keinginan berinvestasi seperti kasus ginseng merupakan potensi yang perlu difasilitasi guna pengembangan ekonomi umat Islam dalam rangka menolak riba, pengelolaan ZIS ataupun supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Apakah MTA tidak perlu mendirikan lembaga keuangan sampai di tingkat cabang? Bank konvensional dan muamalat masih belum menyentuh masyarakat bawah, campur riba atau malah tempat mencari laba bagi kapitalis berkedok syariah, Ustaz. Di tingkat cabang itu sudah ada. Jadi kita punya usaha, namanya usaha bersama, UBI. Itu sampai tingkat cabang-cabang. Menteri-menterinya sampai di tingkat cabang-cabang itu ada. Ya, ada. Ya, sesuai dengan kemampuannya yang ada. Dan bank muamalat itu memang belum ada sampai di tingkat-tingkat daerah, desa. Tapi sudah ada BMT. Baitul Mal, Tamwil. Itu memang bank muamalah tidak akan mengucurkan dana yang kecil-kecil itu. Ya, 25 juta, 20 juta, 15 juta, bank muamalat nggak mungkin. Sebab apa? Kalau bank muamalat mengucurkan dana yang kecil-kecil itu, BMT-nya mati. Maka sebab BMT bisa hidup, pinjaman yang kecil-kecil itu datang aja ke BMT. Saya rasa di BMT di daerah-daerah mana sudah banyak itu. Di Karanganyar sana banyak ada grup dinar, itu kan? Itu dinar, apa alfa dinar, pengang dinar itu juga BMT itu. Nanti bisa pinjam 15 juta, 10 juta itu bisa, mungkin 5 juta bisa kan. Kalau di bank muamalat ngeladeni itu semua, yang kecil-kecil itu mati. Nah kalau di MTA juga ada macam itu, tapi tentu kekuatannya ya tidak sekuat bank kan gitu kan. Jadi sudah semaksimalnya juga sudah diatur menurut syariah. Di daerah-daerah sudah ada. Kalau saudara masuk sebagai warga MTA mesti ngerti apa yang ada. MTA itu punya usaha bersama apa aja toh, mesti tahu. Air minum itu juga murid-muridnya Kafur ya, U-nya kurang 1 sebetulnya Kafur, maksudnya U-nya 2 ya. Kurang 1. Tulisannya nih di Jalan Agus Salim sana. Sekarang sedang SNI sudah turun, sudah mulai berjalan. Ya, kalau seluruh warga MTA mestinya, ya kalau kita punya sendiri, jangan minum yang lain, minum aja Kafur, itu milik kita sendiri. Kalau kita minum itu, berarti memasarkan milik kita sendiri, produk kita sendiri. Boleh dites dengan air-air yang minum yang lain, itu paling baik, boleh dites. Tapi kalau yang tidak ngerti ya pokoknya banyu minum itu aja ya. Tapi rasanya pun kalau saudara rasakan, perhatikan betul rasanya lain. Apalagi? Bohong kepada istri tentang masakannya yang tidak enak, lalu kita katakan enak. Dan bohong kepada orang lain demi menyelamatkan nyawa orang lain. Apakah yang demikian itu diperbolehkan, Ustaz? Kenapa harus bohong? Ya, wong kita jujur aja bisa, kenapa harus bohong? Ya, masakannya istri tidak enak, kamu ngatakan enak. Ya, orang enak mbok kandhake enak, berarti kamu akan disuguhi orang enak terus. Oh, berarti suami saya dengan ini sudah puas, sudah enak. Sesuk suguh kono enak kok. Harusnya katakan apa adanya, ya toh? Misalnya kurang uyah badannya itu, gimana rasanya? Wah sudah,
Andai kata ini ditambah uyah sedikit lagi, enak sekali ini. Oh berarti kurang enak, kurang uyah nih tadi, berarti kan? Wis cukup enak banget ya, padahal kurang uyah. Ya sudah, tidak ditambahi, biarkan saja. Lebih baik ngomong aja kan tidak bohong, mau katakan apa adanya. Bapak-bapak, kalau tidak dikatakan apa adanya, istri nggak ngerti, dikira masakannya itu ya enak wis ngono kuwi, padahal kurang. Nah, lebih jelek lagi ditanya istrinya kata udah enak, neng jopo ngobrol. Tapi istri saya masak wae ra iso. Masak jangan loncom, rasane kaya uyuh cempe. Nah, berarti kamu sudah minum uyuh cempe ya. Nah, kenapa? Istrimu kalau dengar mesti sakit itu. Loh, katanya sudah enak, malah di belakang ngobrol ya. Tidak baik. Katakan saja apa adanya. Nanti biar diperbaiki. Kalau perlu, dasar dulu istrinya belum pernah belajar masak. Bagaimana wong anak manja kok. Anaknya di rumah satu, kayak mahasiswi sisan. Anaknya ya mesti citok kuwi, ndak boleh rekoso. Ya, sekolah ning asrama. Ning asrama saya kira asrama MTS diajari masak saiki. Ada anak asrama iki masak ya ora iso, ngliwet ora iso. Di rumah dilalah ya ora tahu, ngirim mulai dasar ya sama kan lama enggak ketemu orang tua, pulang libur ini malah ora entuk ngewangi masak, dimanjakan anak. Wis nduk wis rasa kowe engko ndak kesel. Tanganmu engko ndak kasar. Ndak boleh nyekel apa-apa. Ya sudah ndak bisa. Lah, baru setelah punya suami bingung ora iso masak. Maka kalau nggak bisa masak, sudah aku ngepek kowe dhisik ora mergo masake kok ya. Ya, nah gitu dah. Kalau memang belum bisa, kalau perlu belikan buku. Nah ini resep masakan yang baik itu dengan buku ini. Sekarang sudah banyak buku-buku resep masakan. Artinya bisa untuk menolong istri-istri bisa memasak yang baik, yang enak itu bisa. Jadi tidak usah bohong gitu. Terus? Apakah daging anjing itu haram, Ustaz? Ngapa toh? Tapi kan daging anjing haram ngopo? Wis ditagihani wak asu kok. Daging liyane masih banyak kok tekan daging anjing. Kamu makan daging ayam ndak habis-habis, daging sapi banyak, ya. Apalagi daging kambing, daging apa-apa masih banyak kok tekan daging anjing. La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan kamu menanyakan sesuatu kalau saya terangkan kepadamu malah menjadi berat buat kamu. Ya, tekon sing kira-kira ora manfaat ora bakal diamalke ora usah ditekokke. Kalau daging anjing yang dijual-jual sate jamu itu haram. Haram itu, jangan beli sate jamu. Dan yang daging anjing dadak ditulis sate jamu itu ya penipuan. Sing ora ngerti jamu itu kan manfaat untuk dirinya, untuk kesehatan. Bagi ada sate jamu. Lah dikiranya mungkin itu sate kambing dicampuri apa sehingga kalau dimakan jadi jamu. Ya, itu ndak jujur. Kudune ditulis sih sate asu gitu loh kudune. Ya. Tulisannya gede, sate jaraknya rada pakai strip itu terus asu gitu loh. Nah, itu ndak sate jamu. Apa lagi? Tanya Ustaz. Jumat akhir ya, mana ini ada Putri yang tanya ini. Iya. Ini tanya, mungkin ini tanya mengenai jin. Jin, sudah dengar? Apa? Mengenai jin. Jin? Ya. Jin apa jin? Jin, jin. Ya, terus? Bagaimana sebenarnya kedudukan jin itu? Apakah seperti hanya manusia, ada yang mukmin dan ada yang kafir? Iya tahu? Iya. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Terus jin. Iya. Terus kemudian saya menanyakan, saya kan istilahnya pergaulannya dengan orang-orang yang mempercayai bahwa jin itu dapat menggoda manusia. Ya mungkin kerasukan jin seperti itu, kerasukan jin, sihir seperti itu. Dan saya sering gitu loh mendengarkan mungkin pembicaraan mereka bahwa ternyata sebelah sana itu kerasukan jin. Bagaimana ini gini. Terus kalau saya mendengarkan seperti itu ya saya diam aja. Terus padahal mereka itu ya sama orang Islam. Bagaimana saya mendakwahi mereka, Ustaz? Ya. Jangan ngaji rene.
Boleh ndak wae piye wong jangan ngaji. Jangan rene engko gantekon jin ning kene itu ya. Jin-jin seperti kepercayaan orang-orang itu tidak ada. Apalagi ada orang cerita punya murid jin 1000. Nanti kalau ya tidak mau dipercaya, apa tidak mau mentaati dengan aturannya, akan didatangkan jin 1000 ke Istana Merdeka. Ya kan? Sebenarnya tidak percaya kita. Ya. Masa kalau kita orang Indonesia itu punya tentara atau murid jin seperti yang diyakini orang-orang itu, Indonesia itu rasa wedi karo bus. Ya enggak? Nah, bus itu jinnya itu disuruh aja ngeluruk tentara Amerika, murid tentaranya Bush itu suruh nandangi jin-jin itu. Dia kan enggak lihat jin, jinnya kan lihat dia. Sudah, senjatanya kon dikui kabeh wae. Enggak percaya, jin-jin jangan percaya jin seperti itu. Ya. Itu tidak ada, apalagi jin terus enek jun. Enggak. Terus sekarang sudah masuk di TV itu khayalan. Ya, jangan percaya kalau kita percaya tayangan-tayangan TV itu syirik. Ya. Enggak ada itu. Jin seperti itu tidak ada. Kita harus tidak boleh percaya katanya jin. Jin seperti itu loh ya. Nah, jin itu jane eneng apa ndak? Ada jin itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya kan? Dan minta dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Ya, setan itu baik setan dari jin atau setan dari manusia. Nah, pengertian jin itu apa? Nah, ini yang umat Islam kadang-kadang masih belum bisa sepakat pengertian jin itu sendiri. Tetapi jin seperti kepercayaan yang ada pada umumnya itu tidak ada. Kalau kamu mau ketemu jin, suruh baca surat jin. Bacaan surat jin jam 12 bengi, orang-orang sudah tidur semua. Nanti kalau kamu membaca surat jin, jin itu akan datang ngeroyok kamu semua karena merasa dipanggil. Terus batanen, dilalah arep maca wedi, engko nek teko tenan piye gitu. Maca jam wis do turu kabeh, kita membaca surat jin, nek jine teko kabeh, wah apa ora gila aku. Lah jin iki wujude apa teko gila itu? Nah, itu. Takut. Untuk membaca itu takut kalau kedatangan jin, sehingga dia belum pernah membaca. Kedatangan jin itu belum pernah. Tapi dia sudah yakin, itu ya nerangke wong liya ya ngono kuwi. Nah, jadi kebohongan dari mulut ke mulut. Tidak bakal kamu maca lah wis. Aja nek butuh nggawe wong tuh pacanan ning tengah kubur sisan. Bengi-bengi di ning sarean kono maca surat jin. Wis ra nek wong melek to, wis mati kabeh kok. Nah, itu tidak akan datang, yang diceritakan tadi tidak akan datang. Jin seperti keyakinan pada umumnya itu tidak ada, kita tidak percaya. Apalagi jin iso ya, gendong Jumatan ning Mekah. Ya. Ada seorang kiai ditanya, loh Pak Kiai tadi kok tidak ada di masjid, pulang dari Jumatan, sudah di rumah. Tadi enggak Jumatan Pak Kiai. Saya baru saja, saya tadi Jumatan di Mekah. Nah, murid-murid itu ya cerita, wah Pak Kiai ketok eneng maning nek Jumatan ning Mekah. Lah kok iso cepet? Katanya digendong jin. Gendong jin putih ke Mekah. Lah Jumatan ning Mekah itu sing Jumatan di sini dari masjid pulang, Pak Kiai sudah di rumah katanya Jumatan ning Mekah. Padahal Mekah dan sini itu waktunya beda. Kalau sini Jumatan jam 12, Mekah itu baru jam 8. Ya. Jam 8 pagi. Lah kok kandhane Jumatan ning Mekah, oh ora salat ya ini iki. Nah coba, kalau Jumatan di Mekah dan Jumatan di sini waktunya tidak bareng. Di sini kamu berangkat ke masjid jam 12 itu, di sana masih jam 8 pagi. Lah kok Jumatan ki piye? Mulai sing ngapusi jare numpak jin itu lebih cepat daripada pesawat jet. Iya cepet-cepet to kono, ning nek Jumatanmu jam 8 ki Jumatan apa? Ini kalau murid yang
taklid sapa kandhane kiyaine digugu ya Jumatane Mekah barang. Oh iya, terus dia cerita kepada kawan-kawannya. Ya Isa itu kalau Jumatan ke Mekah. Kok bisa itu? Ya, naik jin. Jin iso ditumpaki kayak wujude pira, jin tu rodane pira. Ya enggak? Kok iso ditumpaki. Nah, itu kepercayaan gitu enggak ada. Marahi bodoh, orang Islam kalau percaya begitu itu dibodohi namanya. Bikin malu, masa orang Islam enggak percaya semacam itu. Enggak ada jin-jin itu. Jin-jin seperti itu loh ya. Kalau jin itu ada, tapi jin seperti kepercayaan orang-orang itu enggak ada. Namanya jin nakal. Ini jinnya yang sing iman, yang sing kafir. Yang kafir nakal, kayak ini nggoda manusia. Sosok tadi gendruwo, sosok tadi gendruwo itu tidak ada, tidak. Siapa sing nggoda eneng? Gendruwo itu enggak ada. Loh katanya ada orang digondol gendruwo. Ya, ada orang lagi yang malah punya anak katanya dikeloni gendruwo. Lah kok gendruwo jare sarunge kotak-kotak iki, Bu. Omahe ngendi gendruwone kuwi sarunge kotak-kotak. Katanya kata ada di desa itu kan kadang-kala ada anak lahir kurang normal, itu kadang-kala terus wah anak gendruwo kuwi. Kayak bapake merantau kae bengi diparani gendruwo. Ya. Gendruwo kok iso dodol-dodol lawang barang gitu. Tuh ngerokok. Nggak ada gendruwo itu nggak ada. Gendruwo, gundung pringis, aja percaya itu gundung pringis ini renek. Nek wong glundung karo mringis eneng. Nek gundung pringis yang dimasukkan memeti itu tidak ada. Pocongan memeti tidak ada. Nek wong pocongan wong mati dipotong ada. Nek pocongan jarine seperti ceritanya orang jadi memeti nggak ada semua. Itu memeti itu dihayalkan sendiri, dibuat sendiri, ditakuti sendiri. Hakikatnya tidak ada. Orang Islam nggak boleh percaya pada tempat-tempat itu. Ada lagi hantu, ya. Itu ada lo omah angker celok ke tim pemburu hantu, bohong itu tidak. Pemburu hantu. Itu hantu makhluknya diadai botol. Wah, sajale mleboke koyo tenanan. Terus ditutup plek. Wujudnya apa dilepake botol gitu. Tidak ada itu semua. Itu sekarang dihidup-hidupkan di TV. Tayangkan itu merusak tauhid itu. Orang Islam nggak boleh percaya. Anak-anak bapak kalau lihat TV itu harus didampingi. Ya, diterang-terangke, le tunduk kuwi ngapusi, aja percaya. Ya, itu ngapusi. Ya enggak? Masa hantu satu ya. Apalagi sudah banyak belok tauhid kita umat Islam ini. Menyambung. Ya. Bagaimana keberadaan jin itu? Apa? Apakah hidup mereka itu di alam manusia atau mungkin Allah menyediakan alam sendiri? Apa itu? Jinnya itu. Memeti. Jin. Jin. Terus? Apakah keberadaannya seperti manusia di bumi ini atau mungkin di alam lain? Lah kowe ngertimu jin ini nang endi? Begini Ustaz, saya ingin mengetahui bagaimana hakikatnya jin itu sendiri. Karena Allah kan menciptakan manusia dan jin kan. Kalau manusia di bumi ini, tapi kalau jin itu di mana gitu loh. Nah. Aku dhewe ya ora ngerti iki Mas Jin. Mas Jin iki ngendi aku ya ora ngerti. Saiki kowe rasa ngurusi jin, urusana awakmu dhewe wae. Ngurusi wong. Wong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah itu untuk manusia bukan untuk jin. Bukankah Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyiran wa nadhira. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi Nabi Muhammad ditugasi di dunia itu untuk manusia. Nah di dunia apa? Di dunia untuk manusia di dunia ini. Mula rasanya datang ngurusi sing dudu menungso. Ora di sedulur jin ora apa-apa. Ya ndak. Dah kita urusan manusia saja. Ya. Ngurusi manusia rung beres-beres golek jin barang. Malah tambah susah kawan. Itu. Apalagi Jumat akhir April 2005 kemarin, saya mencari toko alat-alat tulis di depan Sampurna. Saya naik sepeda motor lewat jalur lambat. Tidak tahu kalau itu jalur larangan. Tahu-tahu saya dipepet polisi.
Kemudian diajak ke pos penjagaan. Lalu diberi pengarahan-pengarahan. Saya kira hanya peringatan. Akhirnya saya kasih uang. Yang demikian itu apakah saya berdosa, Ustaz? Kamu dikasih uang? Jadi di peringatan terus kamu dikasih uang gitu. Ya beneran dong gue. Gimana? Jadi akhirnya, memang jalur lambat tadi. Iya, Ustaz. Jalur lambat, kamu lewat jalur lambat. Memang jalur lambat itu sebetulnya hanya dipakai oleh kendaraan yang lambat, ya sepeda gitu, sepeda kecil, becak gitu, sepeda motor sebenarnya tidak boleh. Tapi sebenarnya kamu bisa alasan, ya, karena mau apa? Ya, karena kalau ada mau ke tempat satu toko itu, ya mesti harus lewat jalur lambat kan, ya terpaksa, masa lewat itu dituntun kan nggak bisa kan, lewat di situ. Dan perkara kamu dikasih uang atau kamu memberi uang polisi, ya, polisinya tidak minta kamu beri, ya beneran. Pemenang tanggal tuang ini. Kamu beri nasihat, kan baik, polisi itu baik. Nah mungkin terus kamu kasih uang, oh berarti tak nasihati seneng rasa terima kasih terus kayak duit aku gitu. Tidak apa-apa kalau kamu kasih uang, boleh aja. Uang polisi ya butuh duit tuh. Kalau kamu kasih uang pada polisi, boleh saja. Tapi kalau kamu kasih uang untuk membayar kesalahan, nah itu yang tidak boleh. Nah, tidak boleh. Apalagi? Ketika akan menjawab pertanyaan dari bapak atau ibu guru, sebenarnya saya berani menjawab. Tetapi dalam hati saya berkata, kamu jangan sombong. Demi menjaga keikhlasan, saya tidak jadi menjawab. Namun setelah itu, saya kecewa karena tidak mendapat nilai tambahan. Dan hal seperti itu selalu terulang. Dan setelah itu menyesal lagi. Untuk itu mohon nasihatnya, sikap apa yang harus saya lakukan dalam hal demikian itu, Ustaz? Ya, bangkitkan rasa berani. Kamu namanya penakut. Mosok karo gurune wedi. Padahal gurune bedai, lah kok arep jawab wedi. Ini bedai, aku iso jane. Engko nek aku jawab ndak darani sombong. Justru kamu kalau ndak jawab darani bodoh kamu. Gondari sombong memang bedaan kok. Nabi guru melontarkan pertanyaan, nih siapa bisa menjawab? Ya mestinya bisa langsung jawab. Ya. Jawab, perkara salah tidak apa-apa, tapi keberanian itu penting. Nah sekarang kamu setelah sebetulnya tahu kebenarannya, tapi nggak mau bareng dijawab temanmu, oh bener kejawabannya persis jawabanku, jadi sire ya ngono. Neng gue rawani jawab itu berarti dia jawab kan temanmu. Nah, terus kamu usul, Pak Guru itu persis. Jawab saya tadi ya seperti itu akan. Nggak, itu melu-melu. Nah itu bangkitkan rasa berani. Apalagi kalau guru memberikan lontaran pertanyaan, jawab saja. Salah nggak apa-apa. Justru kalau kamu mempunyai gagasan akan menjawab, berani menjawab itu tahu salah apa benar. Kalau salah ya sudah. Kalau benar ya memang kamu tahu namanya. Biasakan rasa berani itu, masa dengan guru aja nggak berani jawab. Biasakan berani. Dan gurumu senang kalau ya diskusi hidup, berani menjawab, berani gurunya malah senang. Bangkit ini kelas ini. Nah dilontari pertanyaan, meneng wae. Diterangke sapa sing ngrung mudeng, meneng wae. Iki gurune iki jane iki bocah iki do sadar apa ora. Kan malah susah gurunya itu. Apalagi? Ayo sedikit lagi. Pada saat menguap atau angop, kita dianjurkan membaca istighfar. Bagaimana kalau angopnya itu saat kita sholat? Apakah juga harus membaca istighfar? Dan bagaimana pula apabila kita bersin saat sholat? Apakah juga membaca Alhamdulillah? Dan jika demikian, apakah sholat kita tidak batal karena berkata-kata? Dan yang mendengar apakah juga harus mengucap Yarhamkallah, Ustaz? Kowe sing ngomong ngono iki kok ngendi ilmumu kuwi ya. Menguap kon maca istighfar astagfirullah. Sing ngakon sapa? Malah dalam brosur yang lalu sudah dikeluarkan, menguap di dalam sholat itu adalah gangguan setan. Jadi kalau sholat arep angop ditahan, kok dia malah astagfirullah. Lagi bareng-bareng angop wahing genti alhamdulillah. Terus tanggane sing cedak kono ya rahmukallah. Ya. Tetiba yahdikumullah. Sing mburi dhewe salah tok dongo. Ngomong, ya. Terus sing cedake aku meneng wae.
Salah kabeh itu ya. Jadi wahing alhamdulillah itu kalau di luar sholat. Alhamdulillah ya yang dengar pun bukan tidak sholat, bukan orang sholat, tidak sedang sholat, dia baca yarhamukallah, terus didoakan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau sedang sholat ya wahing ndak usah pakai alhamdulillah, diam dah wahing dah. Rokomalah itu batal semua itu tadi. Sing wahing ya batal karena ngucap alhamdulillah. Si sandi ya batal mergo yarhamukallah. Sing mburi tadi ya batal. Wong wahing kok salat kok doa alhamdulillah piye to kuwi. Sing ngarepe batal mergo ngomong aku meneng wae. Batal semua. Ya boleh itu. Ya apalagi? Udah. Belum masih Ustaz. Minta arannya. Yaitu sebelum ibu saya itu sampai rumah meninggalnya itu di RSU Wonogiri Ustaz. Di? RSU Wonogiri. Oh iya. Sebelum sampai rumah itu 3:30 pagi itu dari Berjonggo yaitu memerintahkan supaya nyekel pitik nggih slametan gitu. Iya. Terus bapak saya dapatnya begini Ustaz. Kok saya tak teko Pak Arif sih gitu. Saya Pak Arif saya. Iya. 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 Terus saya datang, terus bapak saya bilang begini, "Kae, berjonggone arep nyekel pitik wis slametan oleh orang." Berjonggo itu apa dong? Berjonggo itu ya sesepuh istilahnya. Oh, sesepuh. Yang suka itu loh kembang menyan itu. Ya, bujonggo. Terus saya jawab gini, "Mbeleh pitik angsal nek kangge lawuh anak putu, Pak. Nek kangge slametan mboten angsal." Ya. Kang mbeleh wedhus nggih mboten angsal. Mangke nek enten mbeleh mendo kacinge tanget kula riyen. Lah terusnya setelah itu sampai paginya ada dampaknya Ustaz. Paginya yaitu sampai pukul 7 lebih itu petugas menggali kubur itu belum berani melaksanakan penggaliannya. Mergo dislameti ya. Sebab belum dislameti tadi ya. Ya, terus. Terus dari teman saya menemui saya, "Mas, ini penggali kubur belum berani kalau belum ada yang bedah bumi." Gitu Ustaz. Lah saya berangkat dengan bawa ukur ibu saya itu sana ke kuburan. Terus saya tanya kepada bapak-bapak yang akan menggali kubur, "Kenapa Pak belum menggali kubur?" Dereng wonten Mas kula nek dereng dibedah bumine. Terus saya melangkah, nanti minta arahnya dari Ustaz. Ya. Saya melangkah. Saya duduk terus berdoa pada Allah, doa datang di kuburan itu tadi. Ya. Doanya assalamualaikum anabiyah dan sebagainya itu terusnya. Ya. Dan doa untuk kemantapan kebenaran dalam hati saya yaitu supaya dimantapkan kebenaran. Allahumma haqqa wa yawmatibah itu ya. Terus saya berdoa mendoakan kepada bapak-bapak yang menggali kubur supaya dibuka hatinya untuk menerima kebenaran. Dan untuk ini penggalian kubur bedah bumi tadi, saya doanya minta cangkulnya bapak-bapak tadi, terus saya ambil cangkulnya bismillahirrahmanirrahim, untuk duduk, rampung gitu Ustaz. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah pada zaman Rasulullah ada istilah bedah bumi Ustaz? Ya. Yang kedua yaitu mohon arahan dan perbuatan saya tadi. Tidak ada bedah bumi, tidak ada. Zaman Rasulullah nggak ada bedah bumi, nggak ada. Sampai sekarang istilah bedah bumi ya di sini aja. Ya, bedah bumi. Ya, kalau sudah mau paculi kan bedah sudah. Ya, di Mloro itu kan ya begitu, diusir ke kampung halamannya karena sana sedekah bumi gitu loh ya. Sedekah bumi. Sedekah bumi itu masakan itu di Kenduren tidak dimakan tapi disebarkan ke bumi karena sedekahin yang bumi kok. Jadi aneh-aneh aja tak? Itu minta selamat gitu. Maka kalau orang Islam semacam itu kan misi-misi. Kenalnya kepada Allah tuh bagaimana kok bisa begitu. Istilah bedah bumi nggak ada. Ya, nah kalau apa caramu tadi sudah betul nggak apa-apa kan, doa mohon pada Allah supaya dibuka hidayah orang itu. Terus kamu mulai bismillah, kamu mencangkul, ya. Terus doa Allahumma innal haqqa boleh saja itu menguatkan cuman gitu.
Betul, udah dakwah ada mereka. Lah, akhirnya setelah kamu begitu mau macul enggak orangnya tuh? Ya terus macul, Kang. Mau. Udah lega kiranya. Kita bagus sih, mula gantine pitik dibelah itu. Ya. Tinggal minta persyaratan lainnya begitu. Oh iya, saya siap persyaratan lainnya, yaitu sarapan, Ustaz. Iya, bagus. Ya. Sarapan lainnya kayak sarapan, kayak ngombe, wis rampung udah. Bagus itu. Malah diterangke jeng ben meleh, nek enten napa-napa timbang pitik dibelah menengke njun sarapan mawon udah. Mau macul ke sarapan sing oke lah ben rasa dia. Betul itu. Jadi istilah bedah bumi jangan ada. Ruatan barang itu dalam Islam enggak ada. Kemarin Pak Presiden mau diruat. Ya, mau ke kiri mau apa? Mau suruh mampir Solo mau diruat. Sudah digawe ke ambeng-ambeng nang masjid gede ngono, Pak Presiden tidak mampir. Sudah. Nah, sudah akhirnya ambengnya nggo rebutan. Masa ruatan selamatan tadi mencari muka. Untung Pak Presiden nggak mau gitu. Nanti kalau mau kan dikira selamatnya mergo diruat ning masjid gede, ya enggak? Enggak ada aturan-aturan gitu. Saya masih sedikit teruskan. Masih ada Pak. Saya masih. Ya itulah siangnya yaitu teman saya yaitu saya minta tolong untuk membawakan sound dari RT. Setelah itu saya yaitu menganjurkan jangan sampai diberi bacaan-bacaan aset Al-Quran maupun zikir dan sebagainya itu. Ternyata ada yang membawa kaset itu disetel gitu. Terus saya stop dan saya minta kasetnya itu, saya kantongi. Lah yang saya tanyakan, son yang diberi kaset-kaset itu Al-Quran, zikir, tahlil itu bagaimana Pak? Itu boleh atau tidak? Kalau itu digunakan untuk acara seperti orang mati disetel ketep, orang mati diwaca ke Quran setel tape, itu nggak ada tuntunan dalam Islam, nggak ada tuntunan, ya. Karena ada nanti kini wong mati wong Islam disetel ketep, ya niki wis muni terus bacaan Quran lewat tape itu, nggak ada tuntunan itu. Ya, karena tidak ada tuntunan maka tidak ada benarnya itu dilakukan. Kalau orang Islam nggak perlu pakai begitu itu. Maka seolah-olah kan sudah beralih. Quran ini kaya-kaya dinggo wong mati. Nek wong urip ora butuh. Nek wis mati besok disetel ketip gen ngrungokke gitu. Si urip kon ngrungokke ngaji moh bareng mati kon ngrungokke. Apa iso coba? Ndak ada tuntunannya itu. Dah. Ya terus. Uang saku dari orang tua itu apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Dan jika ya, besarnya berapa Ustaz? Boleh kamu keluarkan ya boleh, tidak ya boleh. Wajib sih tidak uang saku. Uang saku enggak sanggup kowe ya. Tapi kalau kamu membiasakan diri mau latih diri mau zakat boleh saja. 2,5%. Insyaallah berkah malah sanggupmu tidak pernah kurang. Terus? Bagaimana cara berkonsentrasi dalam sholat? Karena kalau sholat saya selalu teringat hal-hal yang akan maupun yang sudah dilakukan Ustaz. Itu dibiasakan. Maka antara lain untuk pengendalinya pahami bacaan arti bacaan sholat itu. Jadi kita lisan kita membaca, hati kita mengingat-ingat arti yang dibaca itu untuk membantu konsentrasi saja. Mungkin nanti bar mesti itu kelingan apa ya, ndak batal. Kalau kelingan dia kembalikan lagi, sadar saya itu sholat kok ngiling-ngiling apa-apa. Boleh. Jadi diusahakan sendirilah. Lagi? Mohon dijelaskan batasan mahram berdasar Quran surat An-Nur ayat 31 bagian tengah, yakni jangan menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, anak-anak yang belum tahu aurat wanita. Dari ayat itu, apakah orang-orang yang tersebut termasuk mahram atau tidak Ustaz? Kamu baca nanti dalam surat An-Nisa ayat 23. Dalam surat An-Nisa ayat 23. Itulah yang disebut mahram. Ya, nanti dibaca di rumah. Waktunya sudah habis ya. Jadi ayat 23 surat An-Nisa itulah yang disebut mahram. Demikian deh Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk saudara-saudara. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.